Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun kembali lagi dalam program Salmi Podcast edisi Bincang Bisnis bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Serambi Indonesia. Syederalun, tema kita hari ini adalah terkait dengan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner. Dan telah hadir bersama saya saat ini yaitu owner restoran Banda Seafood, yaitu Pak Haji Abu Bakar Usman. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak ya. Nah, Syederalun, lebih kurang 30 menit ke depan saya bersama dengan Pak Abu, kita akan berbincang-bincang nih terkait dengan sertifikasi halal. Dan kabarnya Banda Seafood juga alhamdulillah sudah memperoleh sertifikasi halal baru dalam bulan ini ya Pak ya? Iya benar. Ya, baru dalam sebulan ini. Nah, mungkin nanti dari cerita Pak Abu, kisah Pak Abu memperjuangkan sertifikasi halal nih untuk diperoleh restorannya ini bisa menjadi inspirasi juga bagi pelaku usaha lainnya. Ya. Tapi nih Pak Abu, kita pengen tahu dulu nih Pak, restoran Banda Seafood ini sudah hadir di Banda Aceh ini sejak tahun berapa Pak? Ya, kita Banda Seafood sudah lama, yaitu sejak tahun 2002 dulu, yaitu di lokasi Jalan Panglima Polim. Kita buka pertama. Ya. Kemudian setelah 5 tahun kita pindah lagi ke Ulele. Ulele, ya. Ya, jadi Ulele yaitu pada tahun 2007 kita buka, kita rintis di lokasi Ulele. Alhamdulillah lancar semua. Kemudian setelah 10 tahun di Ulele, jadi pada tahun 2017 atau akhir 2017 kita pindah ke pusat kota yang tempatnya hari ini, yaitu di Kota Alam, lokasi favorit yaitu di daerah Simpang 5. Simpang 5 ya Pak ya. Dengan khas gedung kita adalah dari pohon-pohon nibung. Oh, pohon nibung. Jadi uniknya di situ. Ya, itu uniknya restoran jadi ini. Setelah kita punya lokasi yang baik di pusat kota, kita membangun ciri sendiri yaitu dari pohon nibung. Yang kita mungkin satu-satunya yang ada di Banda Aceh, restoran kita dari pohon nibung. Pohon nibung. Jadi ini Pak, berbicara pohon nibung, apa alasan Bapak memilih pohon nibung Pak untuk usaha untuk restoran ini Pak? Iya. Sudah jelas sebuah restoran itu harusnya diawali dengan ciri khas gedungnya. Ciri khas gedungnya kita pilih dari pohon nibung karena memang tidak ada yang lain yang buat. Padahal bahan baku pohon nibung mudah sekali kita dapat di Aceh, terutama di daerah Aceh Barat. Daerah barat sana. Kemudian baru kita khasnya rasanya yang standar restoran masing-masing, seperti kita standar Banda Seafood. Kemudian baru yang lain lagi adalah pelayanan juga standar kita punya restoran. Inilah sekitar kenapa begitu jawabannya. Ya, siap. Jadi ini juga Syederalun, suasana di restoran Banda Seafood ini juga tentunya ya ada sedikit nuansa berbeda ya Pak ya, kalau misalnya dengan restoran lainnya. Karena juga di sini dibangun memang dengan pohon nibung, pohon nibung tadi Pak Abu sampaikan. Jadi suasana itu lebih kayak memang kayak di rumah gitu ya Pak ya, lebih seperti di rumah, dekat pedesaan mungkin kali gitu ya Pak ya, karena kayu gitu ya. Iya, kayu. Karena kayu gitu. Jadi itu yang membuat suasana yang ditawarkan dari restoran Banda Seafood ini juga berbeda tentunya Syederalun. Nah Pak, kalau memang untuk menunya sendiri di restoran Banda Seafood emang dari sejak didirikan 2002 sampai sekarang masih kita mempertahankan misalnya jenis seafood seperti itu ya Pak ya? Iya, itulah yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kita khasnya Banda Seafood adalah seafoodnya yang kita tawarkan, kita tekankan. Dan alhamdulillah semua menu-menu dari seafood ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Ada sih modifikasi ini itu sedikit ada. Contohnya hari ini kita semua makanan sebagian makanan kita suasana panas atau berasap. Contohnya masa apa namanya itu?
Ada itu memang makanan khas di sini ya Pak ya? Ada yang berasap. Yang berasap. Yang berasap ya kan? Yang berasap sehingga kita tawarkan di meja pun masih berasap, panas. Oke. Berarti kayak langsung dimasak di depan meja gitu ya Pak ya? Iya, di atas meja gitu dimasak. ya. Ya begitulah. Kita yang kita hidangkan. hadirkan sesuatu yang baru sehingga terus kita update mendapat sambutan yang baik dari warga, termasuk mungkin pejabat-pejabat atau tamu-tamu dari luar. Dari luar juga. Tamu-tamu dari luar, baik lokal Indonesia maupun dari mancanegara juga. Jadi ini restorannya juga menjadi salah satu tujuan dari para wisatawan ya Pak ya, untuk misalkan untuk makan siang mereka di sini ya, rame-rame untuk datang di sini. Nah, seperti sesuai dengan tema kita tadi ya, Chef Daun, terkait dengan pentingnya sertifikasi halal bagi usaha kuliner. Dan seperti kita ketahui ya, Chef Daun, bahwa sertifikasi halal ini merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung program wisata halal yang sedang gencar-gencarnya nih dikampanyekan baik di tingkat nasional maupun internasional, bahkan termasuk juga di Provinsi Aceh sendiri. Dan di Aceh bahkan sudah memiliki aturan khusus, yaitu Kanun Aceh nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Jadi dengan adanya kanun itu, maka diimbau semua kepada pelaku usaha di Aceh untuk segera mengurus sertifikasi halal itu, yaitu di LP POM MPU Aceh. Dan nah Pak Abu, mungkin bisa dicerita nih Pak Abu, gimana awal nih Pak Abu mau mengurus sertifikasi halal nih Pak? Lama nggak prosesnya Pak? Sebelum Bapak peroleh sertifikasi halal itu Pak? Sertifikat halal ini adalah produknya MPU, lembaga LPP. LP POM. LP POM. Yang berkantor di sebelahnya MPU kita. Jadi kami memang awalnya awam mengenai ini, ya. Tapi setelah diinformasikan oleh LP POM bahwa ini suatu hal yang penting, terutama setelah keluarnya kanun. Jadi kami dari pemilik restoran menyadari sekali ini, bahwa untuk masa depan sebuah restoran harus didukung oleh sertifikasi LP POM dengan produknya sertifikat halal. Jadi memang dalam mengurus ini tentu butuh waktu. Waktu yang diminta itu adalah bukan karena masalah di LP POM, tapi masalah di kita sendiri, kesiapan kita mengikuti syarat-syarat yang dibutuhkan oleh LP POM. Misalnya semua bahan baku kita untuk sebelum masak itu harus didukung oleh halal. Jadi kadang-kadang ada produk-produk yang produksinya itu belum keluar sertifikat halal. Tentu kita harus cari penggantinya. Misalnya kita barang hidup, misalnya daging sapi, ayam, itu tentu pemerintah sudah menunjuk tempat-tempat pembelian ayam yang halal, yang benar pemotongannya. Sudah menunjuk di mana-mana lokasi, baik di Penayung maupun di daerah Setui atau di Lambaru. Begitu juga daging, ya kan? Sehingga kita tinggal merubah saja apa yang diinginkan oleh LP POM. Jadi kita kalau terus kita fokus mengikuti daripada arahan dari LP POM, saya kira tidak ada yang lama. Jadi segera kita bisa diproses, kita punya sertifikat halal tentu setelah kita mengajukan permohonan dan ada persyaratan administrasi yang diminta. Dan alhamdulillah kalau pada itu kita fokus. Karena fokus kita, jadi boleh dibilang apa-apa yang diharapkan, mulai dari sertifikat halalnya, bahan bakunya, kemudian kita juga masalah kebersihan, kebersihan dapur, kebersihan lingkungan, atau bahan-bahan baku yang lain seperti tadi daging ayam, ya kan, daging sapi. Itu. Jadi kita siapkan misalnya kebersihan. Jadi dapur kita benar-benar bersih
dengan syarat-syarat yang diwajibkan. Misalnya kita cuci piring. Cuci piring atau cuci gelas kita dengan air yang mengalir. Kita tidak cuci dengan air tergenang karena itu tidak suci lagi. Kita buatlah air yang mengalir. Ya, tentu ini persyaratan. Ternyata dalam hal COVID ini juga dianjur kita kan kita untuk air yang mengalir, mencuci tangan, kita mencuci piring dia. Jadi sudah sangat baik kita praktek apa-apa yang tadi. Jadi alhamdulillah semua yang diharuskan oleh LP POM sudah kita praktekkan hari ini. Jadi mungkin Saudara Alun tidak ada keraguan lagi kita mampir di restoran Bandar Siput, Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Simpang 5, Banda Aceh. Insyaallah. Insyaallah halal. Insyaallah. Alhamdulillah sudah halal. Alhamdulillah sudah halal dengan sertifikasi. Ya, jadi dari penjelasan Pak Bu tadi sebelum memperoleh sertifikasi halal itu kita mempersiapkan ya Pak ya. Apa yang sudah diminta dari LP POM, bahan-bahannya. Jadi tidak hanya sekedar ini sudah halal. Apa sebenarnya yang halal? Padahal itu mulai dari alat-alat masak ya Pak ya. Alat masak, lingkungan masak. Ya. Semuanya. Itu harus semuanya steril, baik. Jadi ya kita ikuti saja. Dan kita LP POM ini terus memantau, tidak sekedar sudah keluarkan sertifikat selesai, tidak. Ini kita tidak tahu kapan mereka akan mengontrol kita lagi. Jadi sidak ya Pak ya? Bisa jadi sidak tiba-tiba datang. Jadi kita siap itu. Nah, kalau nanti kita tidak konsisten dengan yang kita sebutkan tadi, itu bisa dibatalkan. Bisa halal. Artinya Pak bisa sewaktu-waktu ditarik ya Pak ya? Bisa. Jadi kalau kita sudah diberi peringatan, tapi tidak kita indahkan, ya kita bisa ditarik. Berarti kalau ditarik kita mulai dari awal lagi urusannya. Nah, inilah. Jadi kita berkewajiban terus menjaga secara kontinuitas bahwa kita halal ini sebagai persyaratan diwajibkan, ya kita tetap penuhi. Artinya Pak selama dalam proses pengurusan itu tidak ada kendala sekalian berarti lah Pak ya? Oh tidak ada, sama sekali tidak ada, malah dimudahkan. Termasuk tidak ada pembayaran. Alias gratis. Jadi mumpung lagi gratis, kenapa kita tidak bersegera kita urus sertifikat halal ini, yang notabene juga menguntungkan kita punya restoran. Karena kita tahu begitu program pemerintah baik nasional maupun program lokal itu harus halal. Harus halal. Jadi kalau sudah halal, jadi terutama orang-orang Muslim tidak ada lagi keraguan. Nah, masalah halal ini kan tidak mesti kita makan daging babi. Oh itu tidak halal, bukan. Cara pengolahannya, tempatnya, itu juga menentukan kehalalannya kita. Nah, kalau dulu kita berpikir, wah ini kan saya tidak masak babi, cuma masak ikan. Udah halal nih kita pikir. Sudah halal. Tapi bukan begitu. Bukan gitu, termasuk piringnya, kualinya, semua itu sesuai dengan syarat-syarat sertifikat halal. Sesuai yang sudah dikeluarkan apa saja persyaratan oleh POM MPU ya Pak ya. Betul. Maka itu yang harus dipatuhi. Betul. Jadi bagi pelaku usaha nih yang belum mengurus nih, yuk segera urus ya Pak ya. Soalnya Pak Bu sendiri sudah mengurus dan tidak mengalami kendala yang berarti. Itu semua hanya kita persiapkan saja apa yang diminta dari LP POM. Dan satu lagi ini gratis. Nah, mumpung masih gratis, kita manfaatkan ya Pak ya. Jangan nanti mungkin sudah berbayar. Baru sibuk urus. Atau ada larangan. Jangan mampir di usaha yang tidak bersertifikat halal. Itu baru kewalahan nih Pak. Baru kewalahan. Sudah antrian itu panjang. Sudah antrian panjang nih. Kapan nih gitu ya Pak? Kapan keluarnya? Kita tidak boleh salahkan dari LP POM. Kita nanti kurang fokus dengan urusan ini padahal. Nah, insya Allah ya kita mengharapkan teman-teman usaha yang lain juga memikirkan bahwa begitu pentingnya sertifikat halal kepada usaha kita. Kita sekarang kita lihat secara umum tidak hanya kuliner, tidak hanya makanan atau minuman yang mengurus sertifikat halal. Yang lain daripada itu juga orang berebut mengurus sertifikat halal. Secara nasional ya begitu. Mungkin
Misalnya ya piring plastik, Betul. piring saja orang pabrik piring itu mengurus halal. Betul. Karena kalau tidak diurus halal mungkin atau bahan bakunya ada bahan-bahan yang non Campuran halal. gitu, campuran apa gitu ya, Pak, ya? Campuran apa misalnya. Nah, jadi apalagi kita kuliner yang langsung dimakan oleh orang-orang muslim. Betul, betul Pak, betul sekali itu. Apalagi kita di Aceh ya Pak ya. Iya. Wisatawan kita di sini kan tidak hanya dari muslim, non muslim Iya, juga. iya. Dan ini kan bisa menjadi daya tarik wisatawan ya Pak ya. Iya, Yang iya, non muslim maupun non muslim untuk berkunjung. Mereka kalau yang muslim, oh ini sudah nih halal. Jadi aman, masuk juga enak, makan Iya. juga nggak ada rasa was-was gitu ya Pak ya. Iya. Dan ini juga menjadi daya tarik sendiri bagi yang wisatawan non muslim misalnya gitu. Bahkan sertifikasi halal ini juga tidak hanya di negara muslim, negara-negara non muslim, yang non muslim juga mereka Sudah banyak yang ngurus. Sudah banyak yang ngurus karena itu merasa penting kelanjutan daripada perusahaannya. Betul. Ya, jadi Panda Seafood ini tidak hanya halalan yang kita perhatikan, kita juga mungkin ya dengan higienis, higienis secara kesehatan atau pelayanan secara Islami. Misalnya kalau ada tamu, Assalamualaikum, ya, kita sapa dengan cara Islami. Ya, kita mudah-mudahan kita terus praktekkan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Betul. Daripada anak-anak kita sehingga sangat nyaman. Ya, insya Allah begitu.